Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memperkenalkan diri bagi yang belum mengenal. Nama saya adalah Evangelis Cecilia B. Watimena. Ya, evangelis itu bukan nama, tapi itu adalah gelar untuk penginjil, dan saya seorang penginjil. Saya juga seorang guru agama Kristen di SMP Negeri 1 Pandan. Saat ini saya bertugas, dan saya ada di tempat ini bukan satu kebetulan, dan bukan karena kemauan dari gembala sidang di tempat ini, tapi karena perintah dari Big Boss saya, yaitu Tuhan Yesus, ya, Bapa di surga. Ada yang mau disampaikan untuk jemaat terkasih, jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara terkasih saat ini yang ingin diurapi oleh Tuhan? Boleh tunjukkan tangan. Yang ingin diurapi, ya. Kalau sudah diurapi nggak apa-apa, nggak tunjuk tangan nggak apa-apa. Ya, silakan turunkan tangan. Apakah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, datang ke tempat ini untuk benar-benar rindu mendengarkan suara Tuhan? Amen. Ada amin? Saya punya kebiasaan, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya baca firman Tuhan harus ada clue. Ya, tadi itu clue. Saudara mau diberkati Tuhan pagi hari ini, dan saudara mau diurapi Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau ada amin, mari kita buka bersama. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Amsal Amsal pasal 22 ayatnya yang keempat. Ya. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, sekali lagi saya bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah yang pagi ini mau saya sampaikan adalah kerendahan hati dan hikmat sejati. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diurapi oleh Tuhan, maka terlebih dahulu saudara harus memiliki kerendahan hati. Tuhan tidak tanya ketika kita nanti pada saatnya kita berhadapan muka dengan Tuhan di surga. Tuhan tidak tanya Bapak Ibu, berapa rumahmu, berapa anakmu, berapa kekayaanmu. Yang Tuhan tanya, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku mau? Tuhan mau kita semua punya hati yang tulus, punya hati yang mau menyembah Tuhan, punya
hati yang mau membagikan apa yang kita terima dari Tuhan. Tidak hanya uang, tapi hati kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara kalau tidak punya hati untuk Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sampai di tempat ini. Ada amin? Karena Bapak Ibu Saudara punya hati yang tulus, hati yang ingin menyembah Tuhan Yesus, hati yang mau untuk digunakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Ya. Firman Tuhan sangat jelas pagi hari ini. Ganjaran. Bapak Ibu tahu apa arti ganjaran? Ganjaran kalau di bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu semacam imbalan. Ya, kita berbuat jahat, kita menerima ganjaran hukuman penjara. Kita berbuat kebaikan, maka kita menerima ganjaran apa yang difirmankan Tuhan tadi. Ya, kerendahan hati. Tuhan mengaruniakan Raja Salomo, Raja Israel yang agung, hikmat yang tak terkira. Bapak Ibu tahu Salomo adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, ya, karena dia memiliki kerendahan hati. Dialah yang diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Ya, Raja Daud tidak diizinkan Tuhan saat itu bukan karena dia tidak rendah hati, bukan, tapi Salomo anaknya lebih lagi menunjukkan kerendahan hatinya kepada Tuhan. Kenapa? Setiap mereka memenangkan peperangan, Bapak Ibu Saudara, ada harta jarahan, dan harta jarahan itu sepenuhnya diberikan untuk rumah Tuhan. Ya, kita bicara kerendahan hati, ada kaitannya dengan mau nggak kita memberikan hati kita. Kalau kita memberikan hati kita untuk Tuhan, maka kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Kita akan fokus mendengarkan suara Tuhan seperti Salomo. Ya. Tuhan berbicara pada saat itu, ya, tidak langsung Tuhan itu ngomong ke Salomo, ya mungkin seperti saya ngomong dengan saudara saat ini, tapi ada imam-imam, nabi-nabi yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan suara Tuhan itu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo menulis sebagian besar dari kitab Amsal ini, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang cara hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kerendahan hati, hati kita tulus untuk menyembah Tuhan, tidak ada neko-neko, ya, jangan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ya, ada orang yang mengatakan begini, kalau kita rajin ke gereja, kita nggak pernah sakit. Kalau kita rajin ke gereja, kita akan kaya raya. Oke, mungkin, ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah, itu tidak gampang. Apa yang kita peroleh saat ini, semua ada proses. Ya. Ada ujian yang harus kita lalui. Jadi tidak mutlak ketika saudara mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibaptis, saudara hidup baru, lalu saudara tiba-tiba jadi orang kaya raya. Ada proses. Nah, di dalam kitab Amsal ini Bapak Ibu Saudara, Salomo memulai kitab Amsal dengan pernyataan ini. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Amsal pasal 1, ya. Kita
yang pertama, ayat yang ke-7. Yang sudah katakan amin. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara, ada amin untuk ayat ini? Amin. Siapa yang tidak takut Tuhan? Tidak ada yang tunjuk tangan. Tidak takut Tuhan. Siapa yang takut Tuhan? Kenapa saya suruh tunjuk tangan? Roh Kudus bilang gak cukup amin, harus tunjuk tangan. Kenapa? Ya, bukan hanya ucapan, tapi harus ada tindakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang bodoh yang tidak takut pada Tuhan. Orang bijak pasti takut Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita bisa tahu banyak hal Bapak Ibu Saudara kalau kita takut sama Tuhan. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Orang korupsi, takut gak dia sama Tuhan? Enggak. Kenapa dia gak takut korupsi? Karena dia bodoh. Gak ada orang yang koruptor itu pintar Bapak Ibu Saudara. Yakinlah. Orang yang suka memperkaya diri sendiri itu orang bodoh. Karena dia tidak punya pengetahuan. Kalau dia bijak, dia punya pengetahuan, maka ketika dia ingin mencuri sesuatu yang bukan miliknya, maka Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan mengingatkan dia. Kenapa? Roh Kudus hanya hidup di dalam hati orang benar, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang punya hati yang tulus kepada Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, saya sering melihat di KKR yang besar, ya. Wah, ada api kemuliaan Tuhan. Betul, ada api kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena banyak pendoa-pendoa yang menopang acara itu. Ketika altar call, banyak semua, ada yang jatuh, ya, ada yang pingsan. Saya di situ Bapak Ibu Saudara. Hanya saya yang tidak jatuh, apalagi pingsan. Sempat saat itu saya bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, apakah si bolis yang ada dalam diriku ini gak mau keluar? Ya, pendetanya sampai hampir mau digetok kepala saya, dorong-dorong, saya gak jatuh. Yang di belakang saya sudah siap menampung, sudah siap menahan, saya gak jatuh. Ya, saya saat itu memang pelatih taekwondo Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri pasang kuda-kuda. Saya nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Karena sudah terbiasa, kami pelatih taekwondo kalau berdiri posisi seperti ini. Jadi mau didorong bagaimanapun saya nggak jatuh, paling begini, seperti ini. Tapi nggak jatuh. Ya. Tapi bukan karena saya pelatih taekwondo Bapak Ibu Saudara makanya saya nggak jatuh. Bayangkan, yang mendorong saya itu badannya besar, tinggi, lebih tinggi dari saya, ya, tinggi besar Bapak pendetanya. Harusnya kan walaupun saya pasang kuda-kuda, saat itu saya masih, ya, berat badan saya mungkin sekitar 50 lah, ya, nggak imbang. Kalau didorong dengan kekuatan tenaga pasti jatuh. Tapi kenapa kok saya sendiri nggak jatuh? Saya tengok kiri kanan, nama waduh kok semua jatuh, kenapa aku enggak? Sempat timbul, ya, intimidasi iblis karena terlalu banyak dosamu. Harusnya Bapak Ibu Saudara kalau terlalu banyak dosa, saya jatuh, ya kan? Tapi kenapa cuma saya yang tidak bisa jatuh? Pendetanya sudah berkali-kali mendorong kepala saya pun tidak jatuh. Dan setelah
mendekatkan diri dengan Tuhan, saya tanya, Bapak, apakah aku tidak layak? Apakah karena Engkau tidak mau pakai aku? Lalu Tuhan bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur karena saya bisa mendengarkan suaranya langsung. Ya. Saya 3 kali mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Itu seperti gemuruh. Ya. Dan sangat takut saya ketika saya mendengarkan suara Tuhan. Dia sebut nama saya, nama kecil saya Sally. Ya, dia panggil Sally. Seketika saya sujud, saya gemetaran, saya keringat dingin, saya takut. Saya bilang, Tuhan jangan lagi deh, dalam hati aja. Gak sanggup, aku gak sanggup, gak kuat. Saya gemetaran Bapak Ibu Saudara, karena seperti gemuruh suaranya. Saya bilang, dalam hati aja Tuhan ngomong dalam hati, saya gak sanggup. Akhirnya Tuhan ngomong dalam hati saya, anakku, aku mengasihi engkau. Lalu saya bisa merasakan saya dipeluk Bapak Ibu Saudara. Lalu saya dengar lagi, anakku, aku melihat hatimu. Kenapa kamu tidak jatuh? Tidak pernah jatuh ketika saat altar call. Saya baru tahu itu namanya altar call. Ya, waktu itu Tuhan gak bilang altar call, tapi Tuhan bilang pada saat itu. Ya, saya menegaskan lagi, pada saat itu maksudnya altar call. Karena hatimu yang membuat engkau berbeda. Saya ketika altar call itu Bapak Ibu Saudara, WL-nya bilang begini dengan hamba Tuhan, ya, ganti-gantian saut-sautan. Yang punya sakit penyakit maju ke depan. Saat itu Bapak Ibu Saudara, saya punya penyakit, saya kena paru-paru basah. Ya, saya maju karena saya ingin disembuhkan. Bukan ketika saya tidak jatuh, saya tidak sembuh. Bukan. Kenapa saya tidak jatuh? Karena pada saat saya maju, hati saya sudah bersih Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada altar call, lalu maju, Bapak Ibu ditumpangkan tangan, terus Bapak Ibu merasa tidak ada gerakan seperti lemas terus jatuh, jangan pura-pura jatuh. Ya, gak usah malu. Kita bisa berdiri tegak itu karena kita punya hati yang bersih. Bukan karena kita banyak dosa atau kita susah dilepaskan. Bukan. Ya. Kita lihat apa yang Raja Salomo katakan selanjutnya. Dia mengulangi kebenaran ini dalam ayat hari ini Bapak Ibu Saudara. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ganjaran kerendahan hati, kalau kita sudah diurapi Tuhan, itu masuk nggak ke ganjaran? Kita akan lihat, ya. Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan Yesus sudah lama, tapi masih susah, masih punya hutang, nggak usah tunjuk tangan, ya. Dalam hati aja. Saya juga pernah ada di posisi Bapak Ibu. Saya bahkan pernah ada di titik terendah hidup saya. Saya punya hutang 1,3 miliar. Gaji saya sudah dipotong atas, ya, saya seorang PNS. Saya sudah menyekolahkan SK saya. Gaji saya terima saat itu cuma 110.000 Bapak Ibu Saudara. Saya bahkan dibully oleh kawan-kawan saya. Mereka bilang, mana sanggup dia bayar hutang. Kalau datang dia, jangan pinjamkan.
nanti hilang uang kalian. Dia nggak sanggup mengembalikan. Gajinya cuma 110.000, tanya. Tapi mereka tidak tahu saya punya kerendahan hati. Ketika saya dibully, saya senyum. Ketika saya difitnah, saya senyum. Ketika saya mau dibunuh, ya, saya ditabrak. Ini leher belakang, apa namanya ini, leher bagian belakang saya ini retak. Saya lumpuh 24 jam. Dirawat di Rumah Sakit Umum Pandan. Ya, saya pasien Dr. Arif. Ini kesaksian hidup saya yang saya bagikan saat ini Bapak Ibu Saudara, biar Bapak Ibu Saudara tahu saya sudah mengalami terlebih dahulu bagaimana jadi orang yang harus rendah hati. Saya tahu siapa yang menabrak saya tahu siapa yang menyuruh menabrak saya. Ya, saya mengampuni. Saya tidak balas Bapak Ibu Saudara. Ketika saya lepaskan pengampunan itu, anaknya meninggal kecelakaan, disenggol, ya, disenggol kereta, sepeda motor, mati di tempat. Bukan karena Tuhan kita jahat, bukan. Tapi ketika kita lepaskan pengampunan itu, maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk membalasnya. Ya. Bukan serta-merta Bapak Ibu Saudara kejadian itu terjadi. Mungkin Tuhan sudah ingatkan, tapi karena dia mungkin tidak mau untuk bertobat, akhirnya Tuhan melakukan cara seperti itu. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia bertobat. Puji Tuhan, dia bertobat. Dia meskipun dia tidak secara langsung minta maaf kepada saya, tapi dengan cara dia bertobat, dia sudah minta maaf, minta pengampunan dari Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi bagi hidup saya? Saya dulu tidak pernah terpikir bahwa hutang saya 1,3 M itu lunas. Tapi Tuhan Yesus punya cara yang ajaib. Ya. Hutang 1,3 miliar itu sekarang tinggal mungkin sekitar 100 jutaan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Dalam waktu 10 tahun, itu pun hanya hutang saya di bank yang SK-nya saya sekolahkan Bapak Ibu. Saya tidak dikejar-kejar hutang lagi. Kenapa? Karena potong gaji. Ya, sudah potong gaji. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya hutang, apalagi setiap awal bulan sudah hitir-hitir, nanti datang telepon tagihan, cicilannya sekian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ngomong saat ini buat kita semua yang ada di sini, termasuk saya. Kalau kita punya hati yang tulus menyembah Tuhan, gak usah kita khawatir. Amen. Kenapa? Tuhan kita kaya. Amen. Saya gak pernah minta Tuhan Yesus, aku mau semua hutangku lunas sekian. Enggak. Ya. Kenapa? Waktu saya bilang begitu, besoknya saya berhutang lagi. Aneh enggak? Apakah Tuhan kita aneh? Enggak. Tuhan kita ajaib. Amen. Kalau kita minta, dikasih. Tapi cara mintanya kita harus sesuai dengan caranya. Salomo minta hikmat. Salomo tidak minta kaya, harta
kekayaan, dia nggak minta. Dia cuma minta apa? Hikmat. Jadi ketika saya ganti pola doa saya, Bapak Ibu Saudara, ya, setiap pagi saya sujud menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak pantas, aku nggak layak. Betul, kita nggak pantas, kita nggak layak. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku cuma punya hati loh. Dan aku tahu Engkau melihat hatiku. Aku nggak sanggup membayar hutang-hutangku, tapi Engkau sanggup. Ada amin? Gak usah Bapak Ibu Saudara bilang, hutangku di si A sekian, hutangku di si B sekian. Tuhan capek dengarnya. Pernah gak Bapak Ibu Saudara berpikir Tuhan itu terlalu sibuk? Tuhan kita cuma satu kan? Tapi kenapa bisa dijawab semua doa-doa yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya? Apa Tuhan punya 1000 telinga? Sosoknya cuma satu, tapi Tuhan punya berlaksa-laksa malaikat yang ditugaskan untuk membawa doa-doa dari semua anak-anaknya yang ada di seluruh dunia untuk dilaporkan. Jadi Tuhan hanya dengar laporan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara masih saja bergulat dengan hati, aku ikut Tuhan, aku sekian lama menyembah Tuhan, tapi kok masih punya hutang, tapi kok masih ada masalah, tapi kok tetangga yang sana gak pernah dia ke gereja. Ya, dia bisa naik mobil mewah, dia bisa hidup mewah. Gak pernah tuh Tuhan aku lihat dia ke gereja, aku terus ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ada banyak faktor. Ya, kita nggak boleh menghakimi. Bisa jadi dia tidak langsung ke gereja yang saudara lihat. Bisa jadi dia punya alasan sendiri. Ya, sekarang ada gereja online, betul? Tapi ada faktor lain. Siapa tahu dia korupsi. Kita tidak boleh menjudge orang, menghakimi. Tapi ada banyak faktor dan itu nggak usah kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan saat ini, bagaimana kita menyiapkan wadah hidup kita, yaitu hati kita, untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya datang sekali seminggu ke gereja. Ada komsel, ada pertemuan ibadah, datang. Ada yang bikin pertemuan doa bersama, datang. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jangan menghindar, menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas bahwa ganjaran kerendahan hati kita adalah kekayaan. Ya. Saya nggak usah contohkan orang lain yang saudara mungkin tidak kenal. Saya contohkan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Ya. Saya tidak pernah dulu berpikir saya naik mobil ras. Saya tidak pernah berpikir saya akan tinggal di rumah gedung. Saya tidak pernah berpikir saya jadi seorang PNS yang guru, yang bersertifikasi. Saya tidak pernah berpikir Bapak Ibu Saudara saya ada di sini di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini. Saya tinggal di Jakarta itu sudah enak sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tinggalkan itu
ketika Tuhan Yesus bilang, anakku, kamu harus ke Sibolga. Ada banyak sekali tuaian yang menantimu. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Saat itu saya sudah buat 2 album. Saya seorang penyanyi, Bapak Ibu Saudara. Saya buat 2 album rohani. Saya ke gereja-gereja, apalagi saat itu sedang kerusuhan, ya, gereja-gereja dibakar, itu saya datangi, Bapak Ibu Saudara. Dan saya sudah punya komitmen, hasil penjualan dari album saya itu saya sumbangkan ke gereja-gereja yang terbakar. Kenapa? Karena orang yang punya kerendahan hati tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia akan selalu memberikan. Saya sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya beri Tuhan 350.000, Tuhan kembalikan kepada saya 350 juta. Saya kasih sama Tuhan Yesus 750.000, dia kembalikan 750 juta. Ada amin? Ini kesaksian hidup saya. Ya. Kok bisa? Sudah berlipat kali ganda. Saya sendiri terkagum-kagum, terheran-heran. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kerja saya cuma setiap pagi, ya, sujud menyembah Tuhan jam 3 sampai jam 4, itu untuk doa pribadi saya. Jam 4 sampai jam 5 saya khusus persiapan untuk masuk doa bagi bangsa dan negara jam 5 sampai jam 6. Jam 12 malam itu jam khusus saya doa pribadi. Jadi suami saya sudah ngorok, saya sujud menyembah Tuhan. Di tempat tidur pun saya sujud. Misalnya saya agak sakit badan, saya bilang, Bapak, aku di tempat tidur aja ya. Kan Tuhan gak bilang harus di tempat-tempat tertentu kan. Cuman dibilang sebaiknya masuk ke kamarmu, kunci pintu, berdoa. Jadi kalau di tempat tidur pas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ganjaran yang saya terima karena saya ikut Tuhan. Saya punya hati yang tulus, hati yang tidak pernah hitung-hitungan. Kalau Tuhan bilang, anakku, kasih sekian, saya tengok dompet saya, ya, uang saya tinggal 200.000. Tuhan bilang kasih semua. Dulu awal-awal saya masih neko-neko sama Tuhan. Bapak, nanti aku gak bisa beli ikan. Bapak, aku gak bisa ngisi bensin. Tapi saya kena jewer loh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Awal-awalnya saya kena jewer. Masuk rumah sakit. Yang saya keluarkan, tahu Bapak Ibu Saudara, saya BPJS, ditanggung BPJS. Tapi yang jaga saya perlu makan. Gara-gara saya neko-neko, 2 juta saya keluarkan. Sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya belajar bagaimana untuk benar-benar tulus. Ketika Bapak mengatakan, anakku, kasih semua, saya kasih semua. Bapak Ibu tahu 350.000 uang saya di dompet saat itu saya mau saya gunakan untuk beli token radio. Saya punya radio, ya. Saat itu kritis, tokennya mau habis. Tapi Tuhan bilang beli mie, bagikan, ya. Saya beli mie, saya dengan tim saya, tim doa kami turun ke jalan-jalan, itu kami bagikan ke tukang beca, ke tukang sapu jalanan, ke tukang parkir, kemudian ke pedagang asongan, bahkan ke orang gila pun kami kasih. Tapi sudah kami doakan, ya, supaya ketika mereka makan, mereka diberkati. Dan dahsyatnya yang saya alami, Bapak Ibu Saudara, ketika saya punya hati yang tulus, uang di dompet tinggal 350.000, nggak neko-neko, langsung saya kerjakan. Setelah pulang ke rumah, bukan berarti saya langsung bilang, Bapak, mana baliknya?
Tuhan di dompet nggak ada lagi uang, tapi saya sukacita luar biasa. Ada amin? Ketika engkau memberikan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan, maka engkau akan merasa damai, sukacita yang luar biasa. Silakan buktikan. Begitu saya sampai di rumah Bapak Ibu, ya, di rumah saya sudah ada tamu yang mengenal suami saya. Lalu suami saya bilang, "Mi, ada yang mau nyewa tanah kita, mau buat tower, berapa kita minta?" Spontanitas keluar dari mulut saya, Bapak Ibu Saudara, 25 juta setahun. Saat itu kami pikir cuma setahun atau 2 tahun, Bapak Ibu. Ternyata kontrak 10 tahun, 250 juta. Ya. 100 jutanya dari mana? Begitu sudah teken kontrak kami hari ini, Tuhan tantang lagi saya. Saya tengok dompet, karena Tuhan bilang apa? Semua yang ada di dompetmu harus kamu bagikan. Saya lihat dompet saya 750.000. Karena hati saya masih benar-benar tulus untuk Tuhan, saya tidak tanya Tuhan untuk apa. Ya, Tuhan cuma bilang bagikan, ya saya buat lagi, bagi-bagi makanan. Ya, lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan Tuhan ganti. Bapak Ibu, ini sangat dahsyat bagi saya. Ketika saya nyampe rumah, saya dapat telepon dari teman saya yang punya radio di Sidempuan. "Ibu, nanti kalau dari Trans 7 telepon, Ibu bertahan ya Bu, 50 juta gak kurang setahun." Saya iya aja, Bapak Ibu Saudara. Saya gak mikir itu dari mana, ada apa. Ketika saya iyakan, yang terjadi Bapak Ibu Saudara, deal yang 25 juta 10 tahun dan yang 50 juta setahun 2 tahun. Berarti Tuhan kembalikan 350 juta. Lalu dari mana 750 jutanya? Pasti ada yang berpikir begitu ya. Karena saya bilang tadi, kita main hitung-hitungan berkat yang sudah kita terima, wajar, wajib, ya. Jangan hitung-hitungan berapa yang sudah kita kasih. Hitunglah berkat yang kita terima. Saya hitung 7,5 juta sebulan dari Trans 7 untuk biaya perawatan dan mesin pemancar dan ruangan. Bapak Ibu, 7.500.000 kali 10 sudah 75 juta, sudah 7 juta, berapa tuh? 75 juta ya. Nah, saya hitung, ternyata yang saya terima dari 750.000 yang saya keluarkan adalah 750 juta. Ada amin? Tuhan kita dahsyat. Kita punya hati. Kalau tidak punya hati sudah pasti jangan pakai itu ya, apa ya? Rest in place. Karena nggak punya hati kan? Hati yang sesungguhnya maksudnya. Semua kita punya hati. Hati itu wadah, Bapak Ibu Saudara. Kita punya wadah. Mari kita isi, Bapak Ibu Saudara. Salomo sudah menerima kekayaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia nggak pernah ambil satu pun dari hasil jarahan kekalahan dari bangsa yang dia menangkan, ya. Dia memenangkan peperangan itu, dia nggak pernah ngambil satupun emas atau mungkin berlian atau permata atau perak, dia nggak pernah ngambil. Semua dia masukkan ke perbendaharaan rumah Tuhan yang dia bangun. Tapi apa yang Tuhan ganti? Dia adalah orang terkaya, Bapak Ibu Saudara, di seluruh dunia, pernah ada di dunia, mungkin sampai hari ini. Ya. Bill Gates kalah.
Siapa yang punya FB itu, Facebook siapa? Yang punya Facebook, itulah namanya. Saya nggak pernah hafal, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Saya hanya hafal nama-nama Tuhan. Saya hanya hafal orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali harta kekayaan yang diterima oleh Raja Salomo. Ya, dia memiliki banyak sekali yang dia tidak pernah pikirkan. Dia dihormati Bapak Ibu Saudara. Tadi kita bahas ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Nah, Raja Salomo dihormati. Kalau contoh manusia yang ada, saya contohkan diri saya sendirilah, karena Bapak Ibu Saudara sudah mengenal saya sekarang. Ya. Meskipun banyak yang membuli saya, tapi lebih banyak yang menghormati saya. Anak Tuhan yang sudah diurapi pasti dihormati. Ada kekayaan, ada kehormatan dan kehidupan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, tahun 90 saya divonis dokter itu kanker otak stadium akhir. Saya koma selama kurang lebih 6 bulan. Tubuh saya dari berat 50, kemudian ketika keluar dari rumah sakit itu cuma 35 kilo. Ya, kebayang Bapak Ibu Saudara, hanya tulang berbungkus kulit. Ya. Dan beberapa kali sudah masuk ke lembah orang mati, tapi Tuhan panggil lagi keluar. Kenapa? Karena hari ini salah satunya Tuhan mau pakai saya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa ganjaran untuk kerendahan hati ini salah satunya adalah kehidupan. Saya sudah divonis pasti mati Bapak Ibu Saudara. Saya sudah beberapa kali kecelakaan yang harusnya saya di situ mati, tapi Tuhan berikan kehidupan itu. Sampai dengan detik ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan satu kebetulan, tapi Tuhan Yesus mau pakai saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ganjaran yang akan Bapak Ibu Saudara terima ketika memiliki hati yang tulus kepada Tuhan Yesus, yang tidak pernah neko-neko ketika Tuhan suruh kasih. Semua yang engkau punya kasih, berikan, lakukan. Ya, lakukan Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga Bapak Ibu. Saya juga bayar harga. Kalau saya cerita semua kesaksian saya Bapak Ibu Saudara, kita nggak pulang. Sampai sekarang pun saya tidak diizinkan Tuhan Bapak Ibu Saudara bikin buku biografi. Saya udah tulis Bapak Ibu, tapi Tuhan nggak izinkan. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap nafas kehidupan saya adalah kesaksian saya yang harus saya bagi, dan saya bagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sekarang ini Tuhan Yesus suruh saya bagi kesaksian saya yang tadi, berarti ada maksud Tuhan untuk jemaat GBI Pasar Baru. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu Saudara. Apakah siap Bapak Ibu Saudara dengan wadah baru yang Bapak Ibu Saudara siapkan saat ini? Siapkah Bapak Ibu Saudara menerima ganjarannya? Mari kita masing-masing bertanya untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita siap sama seperti Raja Salomo akan menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah hikmat. Setelah punya wadah, mintalah wadah kita diisi oleh hikmat.
Hikmat yang sejati berasal dari Tuhan Yesus. Ada amin? Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Musik akan mengantar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat melatih kerendahan hati kita hari ini? Ambil sikap berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan dalam hatimu, saya akan aktif mendengarkan ucapan orang lain sebelum merespons atau memberi saran. Saya akan memikirkan karunia Tuhan dan menyerahkannya kepadanya. Saya akan menghargai orang